Hai guys, hai teman-teman semua. Kali ini Tias mau memberikan tutorial cara mengupload rencana aksi di Sikepo. Yang pertama, ketik dulu Sikepo di browser guys. Nah, pilih Sikepo Provinsi Bali, klik. Kemudian di sini memasukkan NIP dan passwordnya. Jangan lupa mengetik kode captcha-nya guys. Setelah itu, klik masuk sistem. Nah, akan muncul seperti ini guys. Kemudian kita klik buat SKP baru. Nah, di sini ada lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan. Lokasinya kita memilih kabupaten masing-masing. Jadi karena kita ada di Badung, kita pilih Badung. Kemudian tanggal pembuatannya itu 3 Januari 2022 sesuai instruksi dari BKD guys. Nah, setelah itu kita simpan. Nanti setelah kita simpan, kalau kita sudah sukses menyimpan, maka kita akan kembali ke halaman awal dulu guys. Oke, setelah berhasil menyimpan dia akan sukses, kita pilih oke dan dia akan kembali ke halaman awal seperti yang Tias bilang tadi. Kemudian kita masuk lagi dengan cara yang sama, memasukkan NIP, password dan kode captcha, kemudian masuk sistem. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengupdate profil penilai. Nah, di sini kita masukkan NIP kepala sekolah kita masing-masing. Setelah itu kita klik cari dan akan muncul nama kepala sekolah kita. Kalau benar kita simpan. Oke, sukses. Nah, setelah itu kita periksa ya data diri kita juga diperiksa. Kalau memang seandainya ada data yang berubah, kita update profil pegawai. Tapi kalau tidak, kita langsung mengerjakan pembuatan target SKP tahunan kita. Yang pertama diklik adalah tambah uraian SKP. Maka akan muncul seperti ini, unsur apa dia, utama atau penunjang, angka kreditnya berapa, uraiannya gimana, kuantitas berapa, kualitas berapa, satuan, waktu, dan biaya. Nah, untuk melihat data lengkapnya, uraian Sikepo tersebut mulai dari uraian kata-katanya, kemudian angka kreditnya berapa, satuannya berapa, itu Tia sudah pernah memberikan di grup, tapi ini intern untuk grup di guru SMA Negeri 1 Mengui ya. Seperti itu, teman-teman dari SMA 1 Mengui bisa lihat postingan Tias di grup setahun yang lalu. Nah, setelah itu tentu kita tinggal kopas saja kata-katanya disesuaikan dengan rencana aksi kita di tahun 2022. Nah, dimasukkan dulu unsur utama, kemudian kreditnya berapa. Nah, untuk kredit ini kalau ada koma, penulisannya dalam bentuk titik ya, jangan koma karena kalau koma nanti bisa error. Kemudian kuantitasnya sesuaikan dengan rencana aksi. Kalau memang setahun itu cuma sekali, kuantitasnya berarti 1, kualitas 100, kemudian satuannya disesuaikan juga dengan kegiatannya, waktu 12 dan biaya 0. Setelah itu simpan. Setelah sukses, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian, untuk menambahkan waktu, karena ini target kita bulan apa gitu ya, klik yang paling kanan ya guys. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, setiap muncul waktu pasti di bulan Januari akan muncul target 1 ya guys. Itu bisa diedit. Kalau memang kegiatan ini bukan di bulan Januari, maka kita buat dia menjadi 0. Kemudian karena ini target bulan Oktober, maka di bulan Oktober kita buat 1. Setelah itu klik simpan. Setelah sukses, klik OK. Nah, setelah itu kita klik tambah uraian SKP lagi untuk menambahkan uraian kegiatan yang kedua. Kalian bisa lihat rencana aksi yang kedua apa. Kemudian tinggal melihat uraiannya, tinggal kopas di uraian Sikepo untuk sekalian melihat kreditnya berapa dan dia ada di unsur apa.
Jadi untuk target bulanannya pasti akan selalu muncul di Januari ya guys. Jadi kalian yang merubah kalau memang kegiatannya tidak ada di bulan Januari. Jadi Januarinya dibikin nol. Nah, begitu seterusnya sampai semua rencana aksinya dimasukkan ke uraian si kepo. Nah, kalau kita memiliki uraian kegiatan yang pengerjaannya dalam 1 tahun itu kita lakukan 2 kali, di kuantitas kita harus mengklik dia 2. Kalau tidak mengklik 2 saat kita menulis targetnya di bulanan, target bulanannya, maka akan error. Oke, sebagai contoh ini ya, kalau kita menulis 1 padahal kita mau menargetkan dia 2 kali setahun, kita klik 1, maka saat kita masukkan target bulanan kita 2 kali, karena memang sebenarnya kegiatannya 2 kali, maka dia akan error. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik OK dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita sekarang edit yang di depan. Caranya mengedit uraian yang di depan adalah klik yang tanda pensil, guys. Nah, di kuantitas kita rubah jadi 2, simpan, kemudian OK. Setelah itu baru kita ke target bulanan lagi. Kemudian Januari ingat dikosongkan dulu, dinolkan karena bukan di bulan Januari. Kemudian kita pilih 2 bulan sesuai dengan target rencana aksi kita. Setelah itu simpan dan dipastikan sukses. Oke. Kemudian dilanjutkan sampai seluruh rencana aksi kita dimasukkan ke si kepo, guys. Setelah seluruh rencana aksi kita masukkan ke si kepo, kita cek sekarang apakah semua bulan sudah terisi. Caranya lihat total di paling bawah di bagian bulan, guys. Kalau sudah isi satu berarti semua bulan sudah terisi kegiatan sesuai rencana aksi. Minimal 1 ya, kalau lebih boleh. Nah, setelah kita yakin banget kalau data yang kita masukkan benar dan setelah dikonfirmasi sama atasan, disetujui oleh atasan kita, maka kita bisa melakukan confirm SKP. Confirm SKP letaknya ada paling bawah. Kalau kita sudah melakukan confirm SKP, maka data yang kita masukkan tadi sudah tidak bisa kita edit lagi, guys. Karena Tias belum yakin saat pembuatan video tutorial ini, makanya Tias belum melakukan confirm SKP, guys. Jadi karena belum melakukan confirm SKP, saat ingin mengajukan perilaku 360 dan tambah pengajuan, belum ada nama yang muncul saat kita reload, guys. Oh ya, satu lagi mengenai angka kredit. Angka kredit yang tertera, misalnya merencanakan pembelajaran, menjadi wali kelas, menjadi pembina ekstra, mengawas PAS, US, atau anggota MGMP, anggota PGRI, itu adalah kredit selama 1 tahun ke depan, bukan kredit 1 kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu merencanakan kegiatan tersebut kuantitasnya 2 kali setahun, misalnya jadi wali kelas menggunakan 2 bulan misalnya di 1 tahun, maka kredit yang Bapak Ibu masukkan juga harus dibagi 2 agar angka kreditnya memang sesuai dengan aturan, jadi tidak menjadi 2 kali lipat. Oke, misal jadi pembina ekstra, kalau Bapak Ibu golongan 4, maka pembina ekstra itu kreditnya adalah 0,595 karena 2% dari angka kredit utama yaitu 29,75. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki kuantitas 2 kali setahun menuliskan rencana aksi menjadi pembina ekstra, maka saat Bapak Ibu memasukkan ke uraian si kepo saat menuliskan kreditnya, maka Bapak Ibu harus menuliskan kreditnya itu setengah dari 0,595 agar nanti terakhirnya kreditnya menjadi benar 0,595. Nah, tapi berbeda dengan kegiatan publikasi ilmiah dan diklat.
Misalnya publikasi ilmiah yang diambil adalah PTK. PTK itu memang kreditnya satu PTK itu adalah 4. Jadi kalau Bapak Ibu di kuantitas yang menuliskan 2 PTK, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kredit 8 selama setahun. Jadi saat menuliskan uraian kredit di Sikepo, tetap Bapak Ibu tulis 4, tidak dibagi 2. Begitupun diklat. Diklat itu memang kalau sudah jamnya lebih dari 32 jam, maka angka kreditnya itu adalah 1. Kalau Bapak Ibu mengikuti 2 diklat dalam setahun, maka Bapak Ibu akan memperoleh kredit 2. Jadi tetap memasukkan kredit di urian Sikeponya itu 1, sehingga total kredit yang didapatkan selama setahun itu nanti menjadi 2. Jadi tidak dibagi 2. Oke, sebagai contoh ini, Tias menargetkan di rencana aksi menjadi pembina ekstra. Seharusnya kredit yang Tias dapatkan selama setahun ke depan ini adalah 0,595 karena Tias golongan 4. Nah, karena ekstrakurikuler ditargetkan kuantitasnya 2 kali setahun, dan Tias tetap memasukkan kreditnya normal 0,595 tanpa dibagi 2 juga, maka kredit yang muncul di angka kredit di depan ini adalah 1,19. Nah, itu sudah menyalahi aturan. Mumpung belum konfirm SKP, maka ini masih kita perbaiki dengan mengklik tombol yang seperti tanda pensil tersebut yang kuning. Nah, kegiatannya ekstra, kreditnya di sini Tias masih tulis 0,595. Harusnya ditulis setengahnya yaitu 0,2975. Oke, sekarang kita cek ke depan apakah kreditnya sudah benar. Oke, sekarang kreditnya sudah mau kan sesuai dengan aturan yaitu 0,595. Oke, demikianlah tutorial cara menginput data di Sikepo. Semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, silakan di-share dan di-like. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, di-subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Dadah!